Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Pangrango. Gunung Pangrango yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bogor, Cianjur, dan juga Sukabumi. Juga terkait dengan sejumlah mitos dan juga misteri-misteri yang melingkupi Gunung Pangrango. Bagaimana kisah legenda Gunung Pangrango ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Pangrango merupakan sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Gunung Pangrango mempunyai ketinggian setinggi 3019 meter dari permukaan laut. Puncaknya dinamakan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi juga merupakan titik pertemuan batas 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan juga Kabupaten Sukabumi. Gunung Pangrango merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Cermai. Gunung Pangrango terletak persis bersebelahan dengan Gunung Gede dan berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Gunung Pangrango termasuk salah satu gunung yang berusia muda. Pembentukannya terjadi selama periode kuartar sekitar 3 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, Gunung Pangrango adalah gunung berapi yang aktif. Namun statusnya telah dinyatakan sebagai gunung berapi yang sudah mati. Masyarakat khususnya di Jawa Barat biasanya menyebut Gunung Gede Pangrango, bukan Gunung Gede atau Gunung Pangrango. Padahal Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda meskipun keduanya berada di Jawa Barat. Perbedaan Gunung Gede dan Pangrango terletak pada ketinggiannya. Gunung Pangrango terletak sekitar 3019 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Gede memiliki ketinggian 2958 meter di atas permukaan laut. Perbedaan lain yang cukup signifikan adalah Gunung Pangrango termasuk gunung yang sudah tidak aktif lagi. Sementara Gunung Gede adalah gunung api jenis stratovolcano yang statusnya masih aktif. Lokasi Gunung Pangrango cukup berdekatan dengan Gunung Gede, sehingga tidak heran jika lebih dikenal dengan nama Gunung Gede Pangrango. Lembah Mandalawangi menjadi salah satu tempat paling terkenal di Gunung Pangrango. Pasalnya, disinilah tokoh terkenal Indonesia sekaligus seorang pecinta alam, yaitu Sohokji, sering menghabiskan waktunya. Mulai dari Lembah Mandalawangi ini, dirinya berhasil membuat sebuah karya puisi berjudul Mandalawangi Pangrango. Puisi tersebut bahkan terkenal di kalangan para pendaki Gunung Pangrango hingga saat ini. Pasca tutup usia, Abu Sohokji pun diletakkan di puncak Gunung Pangrango. Gunung Pangrango memiliki bunga edelweiss yang termasuk langka. Jenis bunga endemik tersebut adalah Anaphalis maxima yang lokasinya tidak jauh dari kandang badak. Gunung Pangrango tidak hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki objek wisata potensial. Beberapa objek wisata menarik di kawasan Gunung Pangrango diantaranya adalah sumber mata air panas dan Curug Ciberem yang berada di kaki Gunung Pangrango, alun-alun Surya Kencana tempat melihat bunga edelweiss, Lembah Mandalawangi, dan Telaga Biru, yakni sebuah danau kecil dikelilingi hutan rimbun. Oleh karena kawasan Gunung Pangrango merupakan tempat atau habitat dari hewan-hewan langka yang dilindungi, maka wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Hewan langka yang dimaksud misalnya lutung surili, owak Jawa, macan tutul,
biul, anjing ajag, dan lain sebagainya. Untuk diketahui, kawasan Taman Nasional Gede Pangrango adalah salah satu kawasan taman nasional pertama di Indonesia pada tahun 1980. Selain itu, pada tahun 1977, UNESCO menetapkan Taman Nasional Gede Pangrango sebagai cagar biosfer. Adapun untuk jalur pendakian Gunung Pangrango, Gunung Pangrango adalah gunung berapi yang terletak di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Gunung Pangrango terhubung langsung dengan Gunung Gede oleh sebuah dataran yang dinamai Kandang Badak. Kandang Badak merupakan sebuah geger gunung yang berbentuk seperti sadel sepeda. Lokasi Kandang Badak berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Karena letak Gunung Pangrango yang berdekatan dengan Gunung Gede, nama taman nasionalnya pun disebut Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di dekat Gunung Pangrango juga terdapat sebuah alun-alun bernama Alun-Alun Mandalawangi. Luasnya adalah 4,39 hektar. Di alun-alun Mandalawangi tidak terdapat kawasan hutan karena tanahnya yang tandus dan sering terbentuk kabut yang dingin. Namun, alun-alun Mandalawangi menjadi habitat bagi bunga Edelweiss. Puncak Gunung Pangrango dapat dicapai melalui jalur pendakian yang berbentuk persimpangan di Kandang Badak dari jalur Cibodas. Jarak puncak Gunung Pangrango sekitar 4 jam pendakian dari persimpangan setelah Kandang Badak. Jalur lain yang dapat digunakan untuk menuju ke puncak Gunung Pangrango adalah jalur Gunung Putri atau jalur Selabintana. Puncak Gunung Pangrango sangat sulit didaki karena keterjalan lerengnya hampir mendekati posisi vertikal. Jalur Selabintana jarang digunakan oleh pendaki karena memerlukan waktu pendakian yang lebih lama karena jalurnya lebih panjang. Selain itu, jalur Selabintana juga sulit dilewati karena berlumpur dan banyak pacet. Di samping keindahan alamnya, Gunung Pangrango juga menyimpan sejumlah misteri. Seperti halnya Gunung Gede, konon ada sejumlah makhluk gaib yang mitosnya menjadi penunggu Gunung Pangrango. Di antaranya adalah Aul, sosok setan dengan 2 kepala. Sosok Aul ini dikenal sebagai sosok asli penunggu Gunung Gede Pangrango dan sering muncul di hadapan para pendaki. Perwujudan Aul ini dikenal dengan kepalanya yang ada 2 buah di sebelah kanan dan juga kiri, sehingga Aul berjalan lambat dan sempoyongan seperti orang mabuk. Sosok Aul juga sering menyamar menjadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki dengan menunjukkan jalan yang salah. Kemudian ada misteri monster hitam berbulu. Sosok asli penunggu Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango yang sering eksis mengganggu para pendaki juga adalah sosok makhluk berbulu hitam dan juga dikenal memiliki cakar yang tajam mirip sosok genderuwo. Monster berbulu ini sering digambarkan dengan sosok yang berwarna hitam gelap dengan mata merah menyala. Biasanya sosok ini hanya memperhatikan para pendaki dari kejauhan dengan sorotan mata merahnya yang sangat mencolok. Selain itu, sosok ini dikenal juga sangat sensitif kepada para pendaki perempuan yang sedang berhalangan atau sedang haid. Kemudian ada misteri atau mitos raksasa bertubuh serba putih. Beberapa pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango menceritakan bahwa sosok asli penunggu wilayah ini adalah raksasa bertubuh serba putih. Warna tersebut bukan berasal dari pakaiannya karena dinilai sosok ini tidak memiliki pakaian, bahkan wajahnya pun seperti tertutup oleh warna putihnya tersebut.
Kemudian ada juga sosok hantu pembawa senter. Di Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango terkenal sosok misterius yang sering mengganggu dan menyesatkan para pendaki dengan ciri khas membawa lampu senter mirip seperti kumpulan kunang-kunang. Tidak jelas bentuknya seperti apa, yang jelas kumpulan cahaya itu cukup menyilaukan para pendaki hingga merasa pusing. Kemudian ada juga mitos mengenai para pendaki gaib. Sosok yang terakhir yang sering menghantui para pendaki adalah kehadiran para pendaki yang dianggap bukan dari golongan manusia. Karena biasanya para pendaki ini memiliki kulit yang pucat dan cenderung tidak komunikatif alias cuek bebek. Para pendaki gaib ini dinilai sebagai petunjuk bagi mereka pendaki yang menghilang di Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango dan hendak meminta pertolongan agar didoakan. Oleh karena itu, tidak sedikit para pendaki yang mendoakan atau sekedar berziarah jika hendak mendaki Gunung Pangrango maupun Gunung Gede. Itulah kumpulan kisah dan juga berbagai mitos serta misteri terkait sosok makhluk astral di Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango yang dinilai sering mengganggu para pendaki. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, mitos, serta misteri yang ada di Gunung Pangrango. Juga terkait dengan Gunung Gede, yang mana Gunung Gede dan Gunung Pangrango sama-sama berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Pangrango ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-usul Gunung Gede serta asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Jawa Barat, di Tanah Jawa, ataupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.